Oke guys, karena filosofi Pilanesia adalah sebuah pembelajaran untuk anak-anak muda belajar sepak bola, dan formasi yang diterapkan oleh PSSI yaitu formasi 4-3-3 di dalam kurikulum sepak bola Indonesia saat ini. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Jujur hari ini saya sangat senang sekali karena saya akan membahas sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang sering dibanggakan oleh negara kita sendiri, yaitu taktik, strategi, dan filosofi Indonesia yang bernama Pilanesia. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Video ini saya buat karena saya mendapatkan request dari Coach Woh Ipul. Katanya, "Bang, coba taktik Pilanesia." Wah, saya juga penasaran banget seperti apa sebenarnya taktik Pilanesia itu, guys. Oke, mari kita bahas dengan teliti dan simak baik-baik video ini hingga selesai. Setiap negara sepak bola memiliki filosofi tersendiri. Indonesia termasuk salah satunya yang memiliki filosofi di dunia kulit bundar yang bernama Pilanesia. Penikmat sepak bola tentu tak asing dengan istilah seperti total football, tiki taka, jogo bonito, dan cetanasio. Semua istilah ini merupakan filosofi yang dipakai oleh beberapa negara sepak bola. Filosofi ini diterapkan dalam strategi saat bermain. Sebagai contoh, Brazil dengan jogo bonito yang menampilkan estetika dalam bermain, dan juga Belanda dengan total football yang memamerkan kengototan gaya menyerang. Semua filosofi tersebut membuat sebuah negara bisa berbicara banyak di kompetisi sepak bola. Kendati demikian, banyak negara hebat lainnya tak memiliki filosofi. Indonesia, di mana hampir seluruh masyarakatnya menggilai sepak bola, juga diperkenalkan pada sebuah filosofi sejak 2016 lalu. Filosofi itu bernama Pilanesia. Pilanesia merupakan singkatan dari filosofi sepak bola Indonesia. Dilansir dari halaman PSSI, filosofi ini merupakan salah satu perhatian kepengurusan induk sepak bola Indonesia periode 2016 hingga 2020. Diperkenalkan oleh PSSI sendiri, Pilanesia mendapat beragam respon dari penikmat sepak bola Indonesia. Ada yang mendukung, ada pula yang menyindir filosofi tersebut. Kenapa bisa disindir? Untuk menimbang baik buruk filosofi tersebut, alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu apa itu Pilanesia serta apa tujuan PSSI memperkenalkan filosofi ini. Pilanesia yaitu pondasi dan karakter sepak bola Indonesia. Pilanesia pertama kali dibentuk sejak 2017 di bawah komando Direktur Teknik PSSI dan salah satu pelatih kenamaan Indonesia, Danur Window. Sebagai tujuannya, PSSI berharap Pilanesia menjadi landasan untuk memanfaatkan potensi yang besar dari sepak bola di Indonesia sendiri, guys. Singkatnya, PSSI menjabarkan lewat halaman resminya bahwa Pilanesia adalah sebuah filosofi yang akan menjadi pondasi dan karakter sepak bola Indonesia. Masih dilansir dari laman yang sama, Pilanesia memberikan panduan dalam segala hal lingkup sepak bola seperti penjenjangan latihan berdasarkan usia, pengembangan teknik pemain, dan ciri-ciri bermain di lapangan. Rumusan dari Pilanesia ini sendiri dituangkan dalam sebuah buku kurikulum sepak bola Indonesia. PSSI menyanggah bahwa kurikulum sepak bola Indonesia untuk menyeragamkan gaya bermain setiap klub. PSSI menyebut kurikulum sepak bola Indonesia ini akan menjadi ciri dari pemain-pemain tanah air saat bermain di pentas internasional. Lebih lanjut, PSSI membagi buku kurikulum ini dalam beberapa fase latihan berdasarkan kelompok umur. Untuk anak usia 6 hingga 9 tahun disebut fase pengenalan. Umur 10 hingga 13 tahun fase pengembangan skill, dan umur 14 sampai dengan 17 tahun yang merupakan fase permainan. Filosofi Pilanesia ini sendiri terlihat dari gaya permainan tim nasional kelompok umur. Pelatih-pelatih seperti Fahri Husaini dan Bima Sakti menjadi pelatih yang menerapkan kurikulum tersebut. Hadirnya kurikulum ini membuat pelatih tim nasional kelompok umur bisa menjaring pemain berbakat yang berusia muda untuk membela tim nasional. Maka tak heran jika tim nasional muda atau kelompok umur lebih banyak menuai kesuksesan dan berprestasi di ajang internasional, guys. Kendati hanya dalam ruang lingkup Asia Tenggara,
dan tentu saja itu sudah membuat Indonesia bangga. Sedangkan untuk formasinya sendiri, Pilanesia memilih formasi 4-3-3. Pilanesia merupakan formasi untuk belajar yang memiliki tujuan mempermudah proses belajar dan latihan bagi pemain muda. Hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai macam formasi dalam bermain sepak bola. Sebenarnya dengan formasi apa saja permainan efektif dalam strategi menyerang, bertahan, dan transisi dapat terwujud guys. Namun pada proses belajar dibutuhkan suatu formasi bermain yang standar dan seragam. Hal ini tentu bertujuan untuk memudahkan pemain muda untuk belajar dan berlatih. PSSI melakukan pemilihan formasi bermain 4-3-3 sebagai formasi belajar untuk mewujudkan Pilanesia. Pilihan ini didasari pemikiran bahwa 4-3-3 adalah formasi bermain termudah untuk pemain muda belajar. Formasi ini dapat kita lihat pada penjelasan berikut guys. 1. Formasi 4-3-3 menyajikan 3 lini belakang, tengah, dan depan dengan penyebaran jumlah pemain merata. Logika sederhana mengatakan bila 10 pemain di luar kiper disebarkan ke 3 lini, maka pada setiap lini akan diisi oleh 3 orang. 1 pemain tersisa kemudian ditetapkan di belakang, sehingga terciptalah formasi 4-3-3. 2. Secara natural, posisi berdiri 11 pemain di lapangan bisa berbentuk segitiga atau triangle dan ketupat atau diamond. Posisi ini bahkan bisa tercipta secara alami tanpa pemain harus melakukan banyak pergerakan. Ini merupakan kondisi ideal yang memberikan efek positif untuk permainan. Setiap pemain dengan bola akan memiliki banyak opsi passing atau minimal 4-5 opsi. Situasi yang bukan hanya memudahkan tim menguasai bola, tetapi bermain penguasaan bola progresif berorientasi ke depan. Struktur posisi natural menjadi 2-4 juga memudahkan tim untuk melakukan pressing sejak lawan membangun serangan dari bawah. Ketiga, formasi 4-3-3 dalam format permainan 11 lawan 11 juga secara struktur dapat disederhanakan menjadi formasi 1-3-3 pada format permainan 7 versus 7, yang mana format permainan 7 versus 7 amat baik untuk permainan usia 10 hingga 13 tahun belajar sepak bola. Kemudian dari format 7 versus 7, permainan makin disederhanakan ke format 4 versus 4 adalah permainan terbaik untuk pemain usia 9 tahun ke bawah. Pada akhirnya saat pemain berusia 8 tahun belajar sepak bola, mereka akan mendapatkan pelatihan yang metodis, terstruktur, dan sistematis. Pemain sedikit demi sedikit mulai belajar sepak bola dari yang paling sederhana 4 versus 4 hingga yang paling kompleks 11 versus 11. Oke guys, karena filosofi Pilanesia adalah sebuah pembelajaran untuk anak-anak muda belajar sepak bola, dan formasi yang diterapkan oleh PSSI yaitu formasi 4-3-3 di dalam kurikulum sepak bola Indonesia saat ini. Formasinya kurang lebih seperti ini, atau kamu bisa menggeser pemain tengah kamu dan menggantinya dengan gelandang kiri atau gelandang kanan. Tapi menurut saya cukup stabil dengan formasi 4-3-3 yang mengandalkan 3 gelandang tengah. Oke guys, untuk taktiknya sendiri kita tentu tahu Indonesia sering menerapkan taktik menyerang. Kemudian untuk fokusnya Indonesia juga sering bermain dari bawah kedua sayap dan mengandalkan gaya umpan panjang atau umpan-umpan crossing dari sisi guys. Padahal jika kita lihat dari postur tubuh Indonesia tidak cukup ideal. Mungkin hanya Elkan Bagot saja yang memiliki postur yang sangat tinggi, dan pemain depan Indonesia memiliki postur yang pendek, harusnya sering menggunakan gaya yang agak tiki-taka gitu guys. Mungkin umpan perpaduan akan lebih bagus. Tapi karena filosofi Pilanesia itu adalah strategi pembelajaran, kita buat fokus umpan perpaduan dan gaya mengumpan perpaduan. Mungkin itu akan cocok dan pemain bisa menyesuaikan taktik sesuai keadaan. Untuk serangan balik menyala, dan Indonesia juga sering menerapkan gaya tekanan tinggi atau gegen pressing. Untuk gaya tackle normal atau keras, tapi saya sarankan menggunakan gaya tackle mudah atau normal saja karena sangat beresiko sekali. Pemain-pemain teman-teman mungkin bisa diganjar kartu kuning ataupun kartu merah saat pertandingan berlangsung, apalagi ketika kita tidak hadir di pertandingan guys. Gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside mati. Saya ketika menonton timnas Indonesia bermain, terkadang saya jarang banget melihat pemain Indonesia itu bisa menjebak pemain-pemain lawan dalam keadaan offside guys. Tapi jika kamu menggunakan strategi menyerang, sebaiknya kamu
menyalakan jebakan offside. Tapi jika kamu menggunakan strategi bertahan, kamu bisa mematikan atau menonaktifkan jebakan offside. Nah, seperti itu taktiknya guys. Kemudian untuk menendang bola mati, kamu bisa tempatkan pemain yang memiliki keterampilan sesuai. Contoh untuk penendang sudut, di sini saya menempatkan Timo Werner. Kita lihat atribut umpan silangnya cukup tinggi di angka 195%. Ini adalah atribut kunci ketiga untuk Timo Werner, dan hasilnya terbukti dia sudah mencetak 12 assist musim ini dari 16 pertandingan, 6 assist di Liga Champions dari 8 pertandingan, dan 11 assist dari 9 pertandingan di Cup. Kemudian untuk penendang penalti, kamu tempatkan pemain yang memiliki penyelesaian dan tembakan yang sangat bagus. Contoh di sini saya menempatkan Didier Drogba yang memiliki atribut tembakan 238%, kemudian atribut penyelesaian di angka 225%. Total dia musim ini sudah mencetak 29 gol dari 15 pertandingan di Liga, 14 gol dari 8 pertandingan di Liga Champions, dan 10 gol dari 7 pertandingan di Cup. Begitupun dengan pemain yang ditugaskan untuk menjadi penendang bebas. Didier Drogba sudah mencetak lumayan banyak gol, dan dia memiliki satu kalian khusus spesialis tendangan bebas yang membuat dia percaya diri untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, apalagi yang belum saya bahas? Nah, itu saja mungkin, karena ini adalah taktik, strategi, dan formasi untuk teman-teman belajar bermain sepak bola dan belajar tentang strategi pada filosofi Pilanesia atau filosofi sepak bola Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan kekurangan yang saya buat di dalam video ini, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Dan mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.